Hai, selamat sore Sobat Cuan atau selamat malam Sobat Cuan semuanya, apa kabar? Balik lagi, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Jadi, tema kita kali ini sebenarnya tadinya aku mau bahas terkait fundamental kuat bikin investor membludak. Tapi kayaknya seiring berjalannya market hari ini, aku mau lebih membahas terkait kenapa market kita hari ini koreksi. Bahkan tadi pagi itu walaupun ditutupnya sempat ditarik, tadi pagi itu cukup deras ya, IHSG-nya itu sempat minus 1,5% atau 1,45%, dan kayak BBRI itu sempat turunnya 4,5%, terus juga Bank Mandiri sempat turunnya 4%, NISP juga sempat turun 3% lebih, terus BCA juga tadi ada sempat turun walaupun penutupan ditarik hijau lagi. Nah, kita mau bahas itu kayaknya lebih seru hari ini. Nah, seperti biasa untuk Sobat Cuan yang mau kasih pertanyaan untuk aku, boleh banget, tapi tulis di kolom question box supaya setelah aku menjelaskan nanti aku bisa jawabin pertanyaannya Sobat Cuan, oke? Jadi aku mau bahas terkait dengan market saham dulu hari ini. Sobat Cuan, ada yang udah cek RTI bisnis belum? Seperti biasa, kalau opening pasti kita mau ngeliat kira-kira market hari ini gimana. Meski market tadi siang sempat turun 1,48%. Hai Arya, pertanyaannya taruh di kolom question box, nanti aku jawab. Tapi ditutupnya itu menguat atau ada mengalami kenaikan sedikit sehingga ditutupnya tuh minusnya tuh nggak terlalu dalam. Jadi ditutupnya IHSG itu hanya minus 0,48%. Tapi seperti yang aku curigai di siang tadi, kok kayaknya nih IHSG memang ada sell off dari asing, dan ternyata terbukti hari ini net foreigner sell-nya itu 1,9,9 triliun. Ini angka yang cukup gede dalam hitungan hari. Dan kalau kita lihat net foreign sell terbesar itu per hari ini itu ada di saham Bank BRI 1,6 triliun dan ada di saham Bank Mandiri 556 triliun. Kenapa ada di kedua saham ini sell off terbesarnya di hari ini? Ya karena memang kalau kita lihat 1 bulan terakhir, saham yang paling banyak diborong asing itu peringkat pertamanya adalah BRI. Selama sebulan terakhir ya, pembelian BRI 20 hari terakhir sudah dikurangin 1,6 triliun, totalnya itu sekitar 4 triliunan. Jadi wajar ketika terjadi sell off, maka yang banyak dibuang itu adalah Bank BRI, karena memang asingnya sejak sebulan terakhir juga paling banyak masuknya itu di BRI. Yang kedua, Bank Mandiri juga. Bank Mandiri itu sejak sebulan terakhir itu asing ada masuk sekitar 2,5 triliun. Jadi sama kenapa hari ini paling banyak, peringkat nomor 2 paling banyak dijual asing. Ya karena sebulan terakhir Bank Mandiri juga peringkat kedua yang paling banyak dibeli asing. Ini memang agak berbeda sama BCA. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Ci, kok BRI Bank Mandiri hari ini dibuangnya cukup parah, tapi BCA tetap bisa bertahan ya? Gitu. Nah, kalau BCA ini kita tahu sepanjang 1 bulan terakhir ini memang kenaikannya tuh sebenarnya nggak yang paling banyak. Kenaikan paling banyak itu sebenarnya ada di saham BRI untuk perbankan ya. BNI sama Bank Mandiri. BCA tuh memang all time high, tapi sebenarnya kenaikannya tuh dikit-dikit aja gitu ya. Nah, dan juga memang sebulan terakhir pembelian ke BCA juga gak yang ya peringkat ketiga sih oke, tapi mungkin kenapa mereka juga nggak terlalu sell off karena ya balik lagi reboundnya juga untuk BCA sendiri itu nggak terlalu banyak kenaikannya, karena memang waktu itu pas koreksi bulan Mei, bulan Juni penurunannya juga untuk BCA nggak terlalu banyak. Oke, bukan karena performance banknya ya, bukan. Jadi kalau teman-teman tahu, nah ini aku mau bahas terkait kenapa asing melakukan sell off. Teman-teman yang udah tiap minggu nontonin live Instagram aku, pasti aku udah selalu ngingetin teman-teman beberapa minggu terakhir, hindarin dulu saham-saham yang banyak asingnya termasuk Big Bang. Hindarin tuh maksudnya jangan dibeli dulu. Kenapa? Karena ada potensi kan asingnya taking profit gitu ya. Yang aku pikir asingnya taking profit karena mungkin ada lonjakan terhadap US dollar, justru alasannya itu bukan karena US dollar, tapi karena Cina tiba-tiba itu mengumumkan akan memberikan stimulus jumbo. Stimulusnya ini lebih besar, stimulus terbesar dari sejak pandemi COVID terakhir. Jadi sejak pandemi COVID nggak pernah ngeluarin stimulus sebesar ini, tiba-tiba sekarang ngeluarin stimulus yang besar lagi gitu. Kenapa? Karena di sana itu kan
lagi deflasi terus ya teman-teman, karena krisis properti. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa China bisa krisis properti sih, karena Evergrande ya, kasusnya Evergrande ya pada tahun 2021, yang dimana masyarakat China itu banyak yang berinvestasinya tuh di properti teman-teman gitu ya. Mereka banyak yang berinvestasi di properti, tapi ternyata Evergrande-nya itu nyangkut gitu hutangnya, mereka nggak bisa bayar bunga hutang dan lain-lain. Akhirnya uang masyarakatnya banyak yang nyangkut di properti, di investasi properti itu sendiri. Nah, banyak masyarakat dari China itu yang mereka jadinya ngerasa trauma pada ekonomi China, sehingga mereka tuh nahan spending, nahan uang mereka untuk mereka nggak spending berlebihan karena uangnya udah banyak nyangkut di properti gitu. Akhirnya ini yang membuat pertumbuhan ekonomi dari China itu melambat, bahkan beberapa waktu terakhir ini deflasi terus. Nah tentu China nggak mau dong ini kejadian terus menerus, gimana pun pasti mereka mau mendorong, negara ini mau mendorong masyarakatnya untuk kembali berani spending lagi. Nah caranya adalah dengan menerbitkan stimulus. Nah kemarin itu baru berita keluar beritanya, makanya kemarin indeks saham China atau SSEC Shanghai Index itu sampai naik 4%, dan hari ini juga masih menguat sekitar 1,2% gitu. Sehingga apa yang terjadi, karena ini stimulusnya ada berbagai macam ya, aku bisa sebutin stimulus jumbo dari PBOC itu seperti pemotongan rasio cadangan wajib sebesar 0,5%. Jadi KPR di China itu bunganya diturunin 0,5% gitu ya. Terus membebaskan likuiditas sebesar 1 triliun yuan yang bisa diikuti oleh penurunan tambahan sekitar 0,25 sampai 0,5% pada akhir tahun. Dan ditambah lagi nih, kenapa yang bikin investor asing juga melakukan sell off itu karena ada dukungan di likuiditas. Jadi stimulus yang diberikan sama pemerintah China itu akan juga mendukung likuiditas sebesar lebih dari 100.000 billion US dollar untuk mensupport pasar sahamnya gitu ya. Thank you. Jadi teman-teman tahu, baru beberapa minggu lalu itu kan sempat ada berita katanya fund-fund asing justru mendowngrade pasar saham China dan memindahkan uang mereka ke Malaysia dan pasar saham Indonesia gitu kan. Makanya aliran dana asingnya nih banyak gitu ya sebulan terakhir. Tapi sekarang karena stimulus China yang dikatakan akan memberikan dukungan likuiditas sebesar 100 billion US dollar untuk pasar sahamnya, ini membuat asing jadi berpikir untuk mengembalikan uang mereka ke pasar China lagi. Itu kenapa saham-saham yang banyak asingnya cenderung hari ini tuh terkoreksi dan terjadi sell off. Dan kalau teman-teman lihat hari ini BRI itu sell off-nya itu 1,6 triliun, yang nampung tuh siapa teman-teman? Yang nampung itu domestik. Bank Mandiri juga sama, asingnya itu hari ini jualan sekitar 500 miliar, yang nampungin juga sama gitu ya, domestik. Nah tapi kalau menurutku pribadi, boleh nggak sih kita sebagai retail dari sekarang udah mulai ikutan nampungin barang gitu ya? Buktinya asing keluar, domestik banyak yang nampungin. Menurutku belum teman-teman. Menurutku pribadi ya masih ada penurunan. Nah nanti kita akan cari nih titik-titik supportnya. Udah beberapa minggu terakhir aku selalu bilang ke teman-teman untuk kayak wait and see dulu untuk saham-saham yang banyak asingnya seperti perbankan. Nah sekarang aku mau ajakin teman-teman untuk kita mencari titik support di mana kita bisa nampung saham-saham perbankan ini. By the way, 3 minggu lalu aku juga udah sering ngomong ketika batubara koreksi kemarin-kemarin, sahamnya justru kesempatan kalian untuk beli saham batubara, karena menjelang akhir tahun pasti harga batubara juga akan kembali mengalami kenaikan karena negara-negara di musim dingin itu permintaan batubaranya akan mengalami kenaikan. Dan ternyata ditambah oleh berita baru teman-teman, yang ternyata Israel itu menyerang Hizbullah, dan apa dampaknya? Tentunya ini akan mempengaruhi harga komoditas. Nah balik lagi tadi sama stimulus China ini teman-teman, stimulus China untuk masyarakat juga ini tentu akan mempengaruhi ekonomi di dalam negerinya, sehingga permintaan terhadap komoditas akan meningkat. Kita tahu yang namanya komoditas itu supply dan demand. Ketika permintaan terhadap komoditas itu meningkat, maka akan menggerakkan harga-harga komoditas itu sendiri. Jadi happy cuan teman-teman yang udah masuk saham-saham
PTBA, Adaro, dan lain-lain yang udah beberapa minggu lalu kita sering bahas. Nah, sekarang waktunya adalah kita mau cari-cari, nembak-nembak saham perbankan dan saham properti, cari-cari supportnya di mana, oke? Nah, tapi teman-teman, aku mau info nih sama teman-teman, berita terkait dengan stimulus ini sampai saat ini tuh belum jelas. Ini kira-kira akan digelontorkannya itu seberapa cepat, dan dampak positif dari stimulus ini tuh kira-kira kapan terlihatnya. Ya wajar ya, zaman sekarang itu informasi gampang banget didapat. Kadang kita satu berita aja, kita ngeliat timeline Instagram ya, bisa 10 akun yang bahas itu gitu. Jadi FOMO-nya tuh kerasa banget gitu ya, atau fear-nya juga kerasa banget. Jadi sekali ada berita stimulus, fan-fan asing juga gampang banget gitu kan dapat beritanya. Mereka dengan gampangnya juga keluar dari market saham di sebuah negara. Tapi nanti mereka akan gampang juga untuk masuk lagi ke pasar saham kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Justru koreksi saat ini itu jadi kesempatan untuk kita kolek saham-saham perbankan. Oke, ini aku baca-baca dulu. Oh, nih, sehat Ci katanya. Oh, sehat, thank you. BTW katanya ikan dapat invest dari China. Itu gimana ya? Soalnya di negaranya krisis properti. Sebenarnya kena krisis itu kan lebih ke masyarakatnya ya. Kalau negaranya sendiri ya pasti kan ada uang. Lagi pula kan negara kadang mereka bisa terbitin surat hutang untuk dapetin dana segar, atau mereka bisa cetak money untuk invest di negara lain. Gitu sih. Oke? Aku lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi seperti yang aku sempat sampaikan, kabar baiknya sebenarnya walaupun kita mungkin beberapa hari ini akan ada sell off dari fund asing yang kembali ke market saham China, tapi sebenarnya kalau China itu berhasil pulih, maka Indonesia itu akan lebih diuntungkan karena ekonomi Indonesia itu berkorelasi erat sama China, salah satunya dari aktivitas ekspor itu sendiri yang mencapai lebih dari 20%. Jadi kalau teman-teman tahu, China itu kalau nggak salah negara terbesar pertama ekspor kita gitu, yang kedua tuh Amerika gitu. Nah, sehingga harga komoditas pun bisa membaik yang juga menguntungkan pasar Indonesia itu sendiri. Toh kalaupun China masih lesu, maka Indonesia tetap berpeluang mendapatkan flow didorong oleh solidnya pertumbuhan PDB Indonesia 5% dan stabilnya rupiah. Jadi artinya apa? Artinya adalah sell off yang terjadi di pasar saham kita ini sifatnya akan sementara aja. Karena kita masih ada keunggulan, yaitu rupiahnya kita itu masih cenderung menguat dibanding US dollar itu sendiri, teman-teman. Oke? Nih, sekarang kita lihat yuk si perbanking-bankingan ini. Nah, teman-teman, si BRI itu udah keluar laporan keuangan yang bulan Agustus. Jadi kalau kalian investasi di saham-saham perbankan, sebenarnya kalian tuh bisa pantau laporan keuangannya secara bulanan, karena biasanya perbankan itu ngeluarin laporan keuangan tuh bulanan. Jadi kalian tuh sebenarnya udah bisa memperkirakan kira-kira nanti per kuartal tuh kayak gimana sih hasilnya. Oke, murah. Kalau mau nanya tulis di kolom question box biar nggak ketutup sama teman-teman. Nah, tadi tuh aku lihat ada salah satu sekuritas yang ngeluarin research report gitu ya, pertumbuhan BRI di bulan Agustus cukup bagus. COC-nya juga sudah semakin menurun. COC itu cost of credit ya. Pertumbuhan laba bersihnya juga secara month-to-month dan year on year juga double digit di bulan Agustus, sehingga total 8 bulan ini pertumbuhan laba bersih secara year to year itu sekitar 4%-an. Memang angka ini bukan angka yang luar biasa, tapi setidaknya sudah lebih baik dibanding kuartal 1 2024. Karena kita tahu kuartal 1 2024 pertumbuhannya BRI itu kalau nggak salah cuma sekitar 2%-an. Cuma balik lagi, kita itu kan investor ya teman-teman. Investor itu nggak mikirin masa lalu, tapi kita itu harus berpikirnya tuh ke depan. Nah, ke depan tuh apa sih yang dihadapi oleh si BRI ini? Yang dihadapi adalah ketika suku bunganya turun, berarti kan bunga kreditnya jadi lebih murah. Apalagi Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan ada kemungkinan The Fed akan turunin 3 kali suku bunga, maka ada potensi Indonesia juga akan mengalami penurunan 3 kali suku bunga, yang dimana bunga kredit akan menjadi lebih murah. Dan ini bagus untuk menstimulus UMKM supaya mereka berani untuk ambil pinjaman untuk usaha, dan juga masyarakat untuk ambil pinjaman konsumsi. Kalau misalnya bunga kreditnya lebih rendah, tentunya NPL itu net performing loan, ini adalah kredit macet ya.
kredit macetnya itu bisa akan jadi lebih rendah. Nah memang kalau misalnya penurunan suku bunga mau gimana pun tetap bank-bank yang punya kasanya besar itu akan lebih diuntungin. Kenapa? Karena kalau misalkan kasanya besar, kasa itu current account, saving account ya, di bahasa Indonesianya tuh kayak tabungan biasanya gitu kan. Kalau di bank itu kan ada dua macam, deposito sama tabungan biasa. Nah bank yang lebih stabil itu biasanya bank-bank yang tabungan nasabahnya itu lebih banyak daripada depositonya, karena memang bunga untuk tabungan biasa itu jauh lebih rendah dibanding bunga untuk deposito, sehingga bank-bank yang punya kasa paling besar, mereka itu bisa bersaing ketika melakukan penyaluran kredit. Mereka bisa nawarin bunga kredit yang lebih murah, dan biasanya yang bisa dapat bunga kredit yang lebih murah itu adalah debitur atau peminjam yang skor kreditnya itu bagus-bagus gitu. Jadi ibaratnya ini meredus atau mengecilkan resiko dari gagal bayar terhadap pinjaman itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan kasanya gede-gede tuh apa aja? Jogja pernah bikin listnya ya. Paling gede tuh memang masih BCA, yang kedua tuh Bank Mandiri, BRI itu kayaknya cuma peringkat kelima gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau cari perusahaan yang misalnya kasihnya gede, ya udah selain BRI ya bisa Bank Mandiri. Tapi kalau kalian suka perusahaan yang bunga kreditnya itu gede karena penyaluran kreditnya itu ke UMKM, maka pilihannya itu BRI. Jadi terserah kalian mau yang mana. Oke, lanjut aja ke BRI. Nah, BRI tadi pagi tuh sempat breakdown ya teman-teman ke 5.200. Tadi aku sempat perhatiin, sebenarnya kalau teman-teman lihat secara teknikal, BRI itu ada gap di antara 4.950. Nah, kalau tadi aku ngelihat pas penutupan ternyata buangannya asing 1,6 triliun itu ditampung sama domestik semua, ada potensi besok itu asing masih akan melakukan penjualan di saham-saham perbankan. Nah, tapi tergantung nanti domestiknya seberapa kuat untuk nampungin saham-saham perbankan ini gitu. Kalau misalnya kayak hari ini banyak yang nampung, ya bisa aja berarti penurunannya nggak terlalu banyak. Karena tadi pagi tuh BRI itu sempat turunnya hampir 5%, tapi ditutupnya cuma 3,6% aja. But anyway, menurutku pribadi BRI itu mungkin ada potensi dia bisa koreksi sampai ke tutup gap 4.950 sampai 5.550. Jadi area sana bisa teman-teman pakai untuk area teman-teman mulai melakukan pembelian, entah itu pakai langsam, entah itu pakai bertahap 3 kali masuk, entah itu pakai dollar cost averaging, whatever, terserah strateginya sobat cuan. Tapi kalau aku pribadi melihatnya bisa tunggu dulu di sekitar 4.950 sampai 5.050. Oke. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin kan aku juga sering ngomong ya, secara seasonality memang September itu IHSG itu bulan-bulannya koreksi, dan koreksi yang terjadi sekarang itu hanya setiap tahun tuh penyebabnya bisa berbeda-beda. Tapi koreksi yang terjadi saat ini menurutku koreksi yang wajar aja, mau itu alasannya karena sell off ke China dan lain-lain. Kenapa wajar? Karena IHSG kita tuh udah all time high terus. Beberapa saham perbankan itu ada yang udah all time high, bahkan menyentuh level resistance-nya seperti BCA, Bank Mandiri udah ke level resisten, BNGA, NISP gitu ya, dan beberapa emiten lainnya. Jadi wajar memang ada waktunya untuk istirahat dulu gitu. Tapi kalau menurutku pribadi sampai nanti bulan Februari, kalau kita ngomongin ini ya jangka menengah ya, sebenarnya September, Oktober, November ini bisa kalian jadikan untuk, kalau kalian tipikalnya momentum investing ya, belanja. Nanti kalian bisa jual di bulan Februari. Kenapa? Karena biasanya bulan Februari itu adalah bulan-bulan bagi dividen. Jadi kalau teman-teman pernah baca ya, kalian bisa baca di Investopedia. Jadi berdasarkan histori, imbal hasil atau market saham itu ketika bulan September sampai April itu biasanya imbal hasilnya itu dalam 6 bulan ya. Kita tarik maksudnya dari bulan September ke bulan April. Jadi jangan dilihat cuma satu bulan. Dari September ke April itu biasanya market sahamnya itu outperform dibanding bulan Mei sampai bulan Agustus. Kita ambilnya 6 bulan, jangan lihat cuma bulan Julinya doang, karena Juli memang selalu bullish gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau aku perhatiin
bulan Oktober gitu ya sampai bulan April itu pasti banyak katalis positif. Katalis positif misalnya ke komoditas karena memasuki musim dingin, permintaan dari coal itu biasanya akan lebih banyak sehingga mendrive harga komoditas itu sendiri. Terus juga India itu Diwali biasanya permintaan CPO-nya tuh meningkat. Terus juga ada window dressing akhir tahun ya, fund-fund itu mereka melakukan rebalancing portfolio. Belum lagi nanti di awal tahunnya itu biasanya ketemu keluar laporan keuangan full year. Abis keluar laporan keuangan full year akan keluar pembagian dividen tunai. Nah kalau perbankan biasanya keluar dividen tunainya tuh di kisaran bulan Februari. Makanya after itu biasanya udah ketemu Maret, Mei, ketemu Mei-nya itu sell in May and go away kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang tipikalnya momentum investing jangka menengah ya, misalnya mau panen nanti di bulan Februari, 3 bulan ini nanti kalian bisa kolek-kolek saham-saham blue chip. Yo, yang mau nanya tulis di kolom question box ya. Oke, udah jelas tadi BBRI, sekarang kita ke Bank Mandiri. Kalau biasanya nggak usah dilihat ya, soalnya tadi udah ngantuk lagi. Oke, untuk Bank Mandiri itu di kisaran 6.700. 6.700 sampai 6.800 ya untuk Bank Mandiri. BNI oke, sebenarnya hari ini tuh dia sempat tutup gap. Terus dia tuh hari ini buangannya juga nggak yang terlalu gede. Kalau teman-teman misalnya mau coba invest di BBNI, bisa tungguin di level-level 5.400 sampai 5.500. Level keduanya adalah 5.150. Jadi teman-teman harus perhatiin nih BBNI, kalau misalnya dia tembus ke bawah 5.400, teman-teman bisa average down ke area 5.200. Kalau kalian mau langsung tunggu aja, Kak aku mau tunggu aja di 5.200, ya silahkan aja. Tapi aku tidak menjamin bisa sampai ke sana atau tidak. Oke. Kalau kita ngomongin BBRI ya, kalau dia bisa sampai 5.000 aja, sebenarnya dari atas itu penurunannya 10%. Biasanya di market bullish koreksi-koreksi 10% itu hal yang wajar sih gitu. Kalau misalnya dikasih koreksi nanti kita malah nggak bisa masuk, benar nggak teman-teman? Nah, kalau BCA 10.200 sampai 10.400 ya supportnya. Ada lagi nih sebenarnya yang menarik, ada NISP. Aku pikir tuh hari ini bakalan all time high ya, karena aku udah ngeliat kemarin kok candlenya bagus, tapi ternyata ada berita stimulus makanya dia koreksi gitu ya, ngikutin big banks-nya. Nah support-supportnya untuk si NISP sendiri itu ada di 1.300 sampai 1.320. Oke, aku juga sambil jawabin pertanyaan ya. Mana nih? Oke, brand dulu deh yang sempat bikin heboh kemarin karena tiba-tiba lepas ARB dan langsung naik. Kemarin tuh kayaknya ada sempat naik, pokoknya kemarin tuh lumayan lah, sehari tuh kayaknya bisa positif 20-25% gitu ya. Nah, brand ini sebenarnya kemarin aku ada sempat bahas di IG story-nya cuap-cuan gitu ya, terkait dengan brand ini kenapa dia di-kick gitu. Teman-teman juga udah tahu lah semua jawabannya. Kenapa brand ini di-kick? Karena dianggap tidak memenuhi free float gitu ya. Tidak memenuhi free floatnya FTSE. Tapi kita harus tahu brand ini sebenarnya tidak jadi masuk FTSE itu bukan hanya sekali. Waktu bulan Mei ya, bulan Juni juga ada sempat ngincar FTSE, tapi tiba-tiba waktu itu kan dimasukin ke FCA ya teman-teman, dimasukin ke FCA akhirnya batal gitu. Nah dari FCA itu sendiri, karena waktu itu masuk FCA ARB-nya tuh 10%. Dari semenjak masuk FCA itu harga sahamnya turun itu sekitar 45-50%. Nah kemarin aku ada bahas di IG story bahwa yang menjadi beda sama penurunan kali ini adalah penurunan kali ini tuh nggak ada FCA gitu. Jadi sekali turun 20%. Artinya apa? Kalau sebelumnya itu penurunan brand di bulan Mei itu misalnya butuh ARB 5 kali untuk koreksi 50%, kali ini pasti dia nggak butuh 5 kali gitu. Karena
ARB-nya 20% gitu. Makanya kemarin aku ada sempat bilang untuk brand sendiri itu ada support di daerah 5.500 sampai 6.000. Asalkan kalau kalian mau masuk, kalian memang meyakini si brand ini mau ngincar masuk indeks lagi, entah indeks FTSE atau juga indeks MSCI. Karena biasanya terutama yang masuknya di major ya, major index. Jadi kan indeks FTSE atau MSCI itu ada macam-macam. Ada yang small cap, ada yang apa. Ini ngincarnya tuh major indeksnya. Jadi major index tuh kalau di Indonesia kayak LQ45-nya gitu lah. Karena kalau teman-teman tahu, Fanasem itu kalau beli saham kita itu mereka pasti melihat benchmark dari si indeks tersebut gitu. Ibaratnya ada yang bilang juga mereka itu lebih beli kayak semacam reksadana-nya gitu atau ETF-nya gitu. Jadi yang mereka beli adalah saham-saham yang ada di indeks tersebut atau yang berpotensi masuk ke indeks tersebut, yang major indeksnya ya. Kan kita tahu major indeksnya tuh sekarang penghuninya tuh ada BRI, MSCI itu ada BRI, BCA, TPIA kalau nggak salah, terus Adaro, terus AMRT. Nah aku juga sempat ngomong tuh di grup, kan kalau teman-teman tahu PANI juga belakangan harga sahamnya tuh naik kenceng banget karena katanya ada rumor karena PANI itu mau ngejar MSCI. Biasanya saham-saham yang pengen emiten masuk ke indeks major ini, mereka sahamnya tuh akan cenderung aktif, akan lebih liquid, akan digerakin dan lain-lain semua supaya dilihat gitu sama si MSCI atau sama si indeks tertentunya gitu. Makanya belakangan kan itu harga sahamnya naik. Nah pertanyaannya adalah, untuk sebuah emiten masuk ke sebuah indeks berarti kan harus ada yang ditendang di dalam indeks tersebut. Contoh kayak MSCI isinya misalnya cuma 10 saham, berarti dari 10 saham ada salah satu yang potensi bisa ditendang, entah itu Alfamart, entah itu Adaro dan lain-lain. Nah, siapakah yang bisa ditendang sama brand ya kita nggak tahu. Apalagi yang ngincar ke MSCI ini ibaratnya mungkin bukan grupnya Pak PP aja, tapi juga ada grup konglomerasi lain seperti PANI itu sendiri. Tapi memang mayoritas saham-saham yang mau ngincar untuk masuk ke sebuah major index itu harga sahamnya itu dinaikin. Jadi seberapa yakin kamu brand memang mau ngincar masuk ke major index lagi seperti FTSE atau juga MSCI. Nah kalian bisa lihat aja sih biasanya rebalancingnya itu setiap di bulan apa aja. MSCI itu di bulan November kalau nggak salah. Si FTSE itu kalau nggak salah nanti di bulan Desember. Tapi biasanya digerakinnya itu udah jauh-jauh hari dari sebelum terjadinya rebalancingnya teman-teman. Karena kan biasanya lagi dalam masa penilaian gitu. Jadi kalau sekarang aku pribadi melihatnya harganya sih udah nggak menarik. Kalau kemarin atau misalnya nanti dikasih turun lagi di level 5.500 sampai 6.000 ya oke lah kalau kalian mau ambil gitu. Oke, ini pertanyaannya deh. Kak, prospek Saratoga dong bulan depan Adaro bakalan RUPS. Oke, biasanya Adaro kalau RUPS itu mau bagi dividen ya. Jadi gini teman-teman, Saratoga itu ibaratnya itu mirip kayak Berkshire Hathaway. Kalau teman-teman tahu ya, Berkshire Hathaway itu kan perusahaan investasi. Jadi dia holding company tapi dia tuh investasi gitu ya. Investasi yang dimana dia holding di bawahnya itu ada perusahaan-perusahaan gitu, entah itu perusahaan yang bergerak di komoditas, entah itu bidang bergerak di energi, entah itu di logistik dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangannya Saratoga itu tuh nggak ada yang namanya laba kotor, karena balik lagi dia itu perusahaan investasi. Jadi memang dia nggak jualan barang. Pendapatannya Saratoga itu dapatnya dari mana? Dari dividen sama pergerakan harga saham. Jadi kalau teman-teman bongkar laporan keuangannya di bagian laporan laba rugi, kalian nggak akan pernah nemuin yang namanya laba kotor. Karena dia memang nggak jualan barang atau jasa. Sumber pendapatannya tuh ada dua, dari perubahan harga saham dan juga dari dividen yang diterima dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan. Semisalnya dari POM, dari Adaro, dari MPMX, dari apapun itulah anak usahanya itu. Nah, yang beneran jadi pendapatan organiknya Saratoga itu adalah pendapatan dari dividen, karena itu kan beneran uang cash masuk ya ibaratnya.
Nah, dari uang cash masuk ini nantinya sama Saratoga biasanya dibagiin jadi dividen lagi. Nah, yang kedua adalah tadi aku sempat bilang kan pendapatannya Saratoga itu juga dicatat dari perubahan harga saham anak-anak usahanya. Contoh, kalau teman-teman tahu tahun 2022, kenapa harga saham Saratoga itu terbang gitu ya? Waktu tahun 2022 awal tahun, karena waktu itu komoditi boom. Kita tahu anak usahanya Saratoga itu banyak perusahaan komoditas. Jadi ketika harga saham anak-anak usahanya ini seperti Adaro, seperti PMX juga waktu itu ada sempat naik, dan saham-saham lainnya itu mengalami kenaikan harga sahamnya, itu nanti di dalam laporan keuangannya itu akan tercatat sebagai pendapatan investasi. Tapi teman-teman harus tahu pendapatan investasi dari investasi ini sebenarnya bukan pendapatan yang real gitu, atau bukan karena nggak akan jadi cash selama si Saratoganya itu nggak jual anak usahanya gitu. Jadi ini cuma pendapatan secara accrual aja, atau pendapatan yang secara tertulis gitu loh, akuntansi. Nah, gimana dengan prospek Saratoga? Lihat aja Adaro-nya harga sahamnya naik terus, itu pasti ada kemungkinan akan pengaruh ke dalam laporan keuangannya Saratoga, itu satu. Yang kedua, biasanya Adaro kalau mau RUPS itu bagi dividen, ya udah pasti dividen yang diberikan akan masuk ke kantong Saratoga, sehingga itu menjadi pendapatan dan juga menjadi laba dari Saratoga. Itu dari aku. Oke. PBTN. Wah, BBTN nih hari ini gap down ya. Ya tapi sama sih, semua banking hari ini gap down, tapi no worries teman-teman. Teman-teman bisa jadiin BBTN itu supportnya di 1380 sampai 1400 itu untuk BBTN. Kalau Pegas mungkin kalau mau buy on weakness di 1320. Teman-teman, Pegas itu kan labanya ada sempat turun, karena itu kalau nggak salah, aku lupa deh kemarin karena apa, pencatatan aset deh kalau nggak salah gitu. Jadi bukan beneran rugi sehingga labanya turun. Dan biasanya Pegas itu punya dividen yield cukup tinggi ya, 10%. Jadi kalau teman-teman di weakness kayak gini mau koleksi untuk ngincar dividennya di tahun depan, menurutku oke juga gitu. BRPT potensinya gimana? Kita kalau ngomongin fundamental sih nggak ada ya, cuma kalau saham-sahamnya PAPP tergantung gimana PAPP-nya aja mau bawa kemana. Jadi kalau BRPT sendiri lebih ke saham-saham trading sih, nggak bisa kayak diomongin potensi kinerja ke depannya seperti apa gitu. BBRI tadi udah. Oke. Adaro udah floating 14,5%. Menurut Ci Olive, nunggu dividen atau TP? Aku kalau jadi kamu ya, 14,5% itu berarti kamu punya di harga aku lihat dulu. Berarti kan kamu punya di dekat harga 3.000 ya. Menurutku itu tuh area support banget. Kalau aku jadi kamu, aku better hold sih. Itu kalau aku ya, disclaimer on Adaro, karena kayaknya agak susah lagi tuh dapetin harga around 3.000-an lagi di Adaro. Walaupun nanti misalnya habis bagi dividen itu pasti kan biasa lah ya, ada dividen trap. Tapi harusnya kamu nggak akan kena dividen trap karena kamu punya di harga agak bawah. Mungkin kalaupun nanti dia habis bagi dividen turun, paling turunnya tuh cuma ke level 3.300-an aja gitu. Tapi kedepannya masih oke. Terus juga mereka kan aktif buyback saham. Kalau koreksi dikit pasti mereka buyback saham. Itu sih nggak bisa diulang. Oke, kita sekarang ke properti ya, karena tadi aku janji mau bahas properti, mungkin cepat aja karena di sini aku ada meeting lagi. Oke, SMRA
Supportnya ada di kisaran 630 untuk SMRA ya teman-teman. Kalau ditanya, Ci udah telat belum sih SMRA? Enggak sih, kalau kalian meyakini suku bunganya akan terus turun ya minimum 3 kali aja. Kan kemarin udah sekali, kedepannya mungkin masih ada 2 kali. Harusnya masih oke untuk si properti ini gitu. Tapi cari-cari buy on weakness aja gitu. Kalau SMRA 610 sampai 630, CTRA this is my favorite soalnya dia punya kinerja bagus ya, karena kemarin ada stimulus terkait pajak kan, harga rumahnya juga bukan harga murah. Dia ada rumah yang premium, tapi kebanyakan masih ada rumah-rumah yang di bawah 2 miliar. Nah, untuk CTRA teman-teman, ini supportnya di area 1250. Oke. MDKA. MDKA sideways. Hari ini gap up, volumenya cukup oke, tapi menurutku sideways aja sih, walaupun harga emasnya itu all time high terus, tapi ternyata tidak terlalu berdampak sama emiten ini gitu ya. Cenderung nggak kemana-mana. Sekarang itu lagi di area resistance satunya, mungkin masih bisa melanjutkan penguatan sampai ke level 2650 untuk MDKA. Tapi aku rasa kayaknya masih sulit untuk breakout dari si sideways-nya ini. Nah, sebenarnya kalau sideways kayak gini, kalau kalian mau trading di sideways kayak gini gampang sih. Kalian tinggal tungguin di area supportnya 2150 sampai 2250 untuk MDKA. Nanti kalian bisa jual di 2480 sampai 2635. Nah, semoga ya, kalau saham-saham yang sideways selama gini biasanya kalau sekali breakout tuh lumayan kencang gitu, kayak Alfamart gitu kan. AMRT, semoga aja nggak jadi false breakout. Nih, kalau AMRT sekarang udah ada support baru ya teman-teman, di level 2970 sampai 3100. Ini contoh juga yang sideways tuh kayak Mayora teman-teman. Mayora tuh sering deh kayak dia tuh breakout, terus habis itu false breakout, dia balik lagi tuh ke area-area sideways-nya gitu. Mayor di wait and see dulu ya teman-teman, soalnya lagi di area resistance. Kok kehapus itu? Jadi properti masih bisa turun dulu. Menurutku masih sih, nawar-nawar dikit lagi, 35% oke. Koreksinya koreksi sehat aja. Oke. Kak Olive tanya ya, misal kondisi keuangan belum stabil, masih ada utang, apa bisa mulai investasi? Ya tergantung sih utangnya apa. Kalau utangnya misalnya utang KPR, selama kamu cicilannya itu maksimum 30% dari pendapatan kamu, misalnya kamu penghasilannya 10 juta, terus cicilan KPR kamu 3 juta, harusnya masih ada ruang untuk kamu melakukan investasi. Tapi kalau misalnya hutangnya tuh kalian banyak gitu ya, hutangnya ya KPR ada, ya pinjol ada, ya kartu kredit ada, terus cicilannya tuh sampai lebih dari 30% pendapatan kamu, better kamu fokus dulu sementara waktu untuk selesaiin hutang-hutang yang punya bunga tinggi. Jadi selain hutang KPR-nya, itu cepat-cepat dilunasin, kayak misalnya kartu kredit atau pinjaman online gitu ya. Kenapa? Karena ini tuh bunganya gede, terus kalau misalkan kamu cuma bayar minimum terus, nanti dia bunganya itu terus-terusan menggulung gitu. Jadi depends on ya, kalau misalnya hutang KPR, ini balik lagi tergantung kenyamanan kamu. Aku rasa kalau kamu nyaman-nyaman aja selama cicilan kamu punya cuma KPR, terus kamu masih punya spare untuk investasi, ya nggak apa-apa sambil berjalan investasi. Tapi kalau kamu tipikal yang gara-gara punya hutang KPR kamu jadi susah tidur, terus juga nggak enak makan, kepikiran terus, hati nggak tenang, maka kamu bisa fokus untuk nabung banyak-banyak uang atau sisihin banyak uang untuk lebih cepat selesain KPR kamu gitu. Cuma mungkin kalau aku kayaknya beranggapan dibanding cepat-cepat selesai KPR kamu, ya kalau memang ada cicilan KPR ya dibiarin aja selama kamu mampu bayarnya setiap bulan, sehingga ada spare uang untuk kamu melakukan investasi. Jadi ibaratnya return investasi yang berjalan paling enggak itu
bisa ngalahin bunga yang kamu bayarin untuk KPR gitu loh. Dibanding kalau misalnya kamu fokus nyelesain KPR-nya, kecuali kamu bisa nyelesain KPR-nya cepat banget ya. Ibaratnya gini, kalau kamu nggak investasi tapi kamu bisa nyelesain KPR dalam waktu 2 tahun, silakan aja. Fokus aja selesain KPR-nya gitu ya. Karena kan kalau kamu masukin semua uangnya ke KPR kan uangnya jadi mati, nggak ada yang muter, bener nggak? Tapi kalau misalnya kamu, kalau misalnya dipaksa-paksa nabung juga cuma selesainya paling tetap dari cicilan 10 tahun cuma jadi 7 tahun. Kayaknya menurutku mendingan barengan deh berjalannya. Tapi kalau kamu dapat bonus tahunan, nah boleh tuh bonus tahunannya kamu pakai buat bom si KPR-nya gitu. Iya, Faye, tadi udah dibahas, buangannya banyak karena ada sell off, ada kemungkinan balik ke pasar China. Tapi menurutku ini hanya sementara waktu kok, biasa cuma euforia aja. Justru nanti bisa ambil-ambil ya. Tadi aku udah, nah ini aku ulang deh, tadi ada yang telat kan, 4.950 sampai 5.050. Hari ini asing itu ada net sale, yang nampungin itu banyakan domestik, nggak usah buru-buru untuk beli. Ya siapa tahu dikasih koreksi 5%-an lagi kan lumayan. Oke, Sobat Cuan, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Oh nih, saran dong, better invest long term itu di saham atau properti? Oh, properti beneran ya? Maksudnya rumah. Sebenarnya kalau properti beneran itu yieldnya kecil banget, terutama di Jakarta. Kecuali kalau kamu bisa dapetin di area-area yang masih pertumbuhannya tuh masih bagus. Contohnya tuh kayak di Bali. Di Bali tuh aku lihat mungkin yieldnya masih sekitar bisa 6-7%. Kalau di Jakarta tuh yieldnya paling cuma 2-3% gitu kan, sayang banget ya uangnya. Itu pun kalau di Bali kalian belum potong bayar pajak setiap tahunnya dan lain-lain. Tapi balik lagi bagusan yang mana sebenarnya tergantung kenyamanan kalian. Ada orang yang dia tuh investasinya lebih nyaman yang beneran ada fisiknya gitu. Misalnya properti, walaupun dia susah ngurusnya dia, tapi dia ngerasa aman aja gitu ngelihat ada fisiknya gitu kan. Tapi ada orang yang nggak ada fisiknya juga nggak apa-apa, yang penting gue nggak banyak keluar duit buat maintenance, terus gue juga nggak perlu bayar pajak gede setiap tahun ya. Misalkan kalau saham kan pajaknya cuma 0,1% kan per tahun. Kalian kalau dividen kalian puterin lagi nggak kena pajak. Ya lebih baik di paper aset gitu sih. Cuma kalau aku pribadi ya, jujur aja sampai sekarang aku sih masih banyaknya itu di paper aset. Kalaupun aku invest di bisnis real, ya di bisnis real gitu. Mungkin ada sih kepikiran properti mungkin tahun depan, tapi itu lebih untuk hedging aja gitu, untuk diversifikasi gitu sih. Oke, terima kasih ya Sobat Cuan. Bye-bye semuanya. Aku Olivia Luz, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Aku mau ngingetin, nanti akhir bulan kita akan ada kelas Cuan 4.0. Linknya bisa kalian, link pendaftarannya bisa kalian klik di bio Instagram cuap_cuan. Harganya cuma 50.000. Kalian udah bisa dapetin sertifikat dari CNBC Indonesia. Aku Olivia Luz, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye semuanya.